Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan materi terakhir ya untuk semester ini. Integral bagian yang ketiga. Ini aplikasi daripada integral ya untuk menghitung luas daerah. Nih, ada beberapa konsep yang perlu diketahui oleh Anda. Ini ya, di luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Yang pertama dibatasi oleh kurva fx, di mana fx-nya lebih besar dari 0, kemudian batasnya a sampai b, kemudian ada sumbu x. Yang kedua, dibatasi oleh kurva fx, tapi ini lebih kecil daripada 0 ya. Ini lebih besar, batasnya a sampai b sumbu x. Kalau yang ini fx dan gx ya, kemudian a sampai b, kemudian fx-nya lebih besar dari gx. Nah, ini 3 konsep daerah yang akan kita hitung ya. Kita lihat, yang pertama adalah fx-nya lebih besar dari 0, a sampai b, kemudian sumbu x. Nih ya. Oke, berarti kalau kita buat grafiknya, ini fx lebih besar dari 0 itu ada di atas sumbu x, jadi ada di sini. Kita buatkan fx-nya, ya, misalnya gini. Kemudian x sama dengan a dan x sama dengan b. Ini x sama dengan a, x sama dengan b, batas, ya. Tuh, batasi. Kemudian dibatasi oleh sumbu x, ya sumbu x yang ini. Nah, mana daerah yang dibatasi oleh fx yang ini, kemudian x sama dengan a yang ini, x sama dengan b yang ini, kemudian sumbu x yang ini, mana yang terkurung oleh batasan yang ini, ya daerahnya. Yang ini nggak ada ya, bebas ke sini. Yang ini atas bebas, yang ini bebas ke sana. Jadi yang terkurung itu yang ini nih, ya daerah yang dibatasi oleh kurva x sama dengan a sama dengan b, kemudian sumbu x. Jadi yang daerah ini yang ini. Nah, kita arsir gitu ya. Nah, untuk menghitung luas ini, kita lihat karena fx-nya lebih besar dari 0, ada di atas sumbu x, maka ngitung luasnya tinggal diintegralin aja fx-nya gitu ya. Jadi luas daerahnya itu adalah fx, kemudian diintegralin. Batasnya dari berapa sampai berapa? Dari A sampai dengan B, gitu ya. Jadi luas daerahnya itu adalah integral dari fx, batasnya A sampai dengan B, gitu ya. Jadi kalau daerahnya seperti ini, maka tinggal diintegralin aja fx-nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fx-nya lebih kecil dari 0. Nah, bedanya kalau lebih kecil dari 0 itu ada di bawah sumbu x ini, ya. Jadi fx-nya ada di bawah. Nah, fx-nya ada di bawah sumbu x. Jadi lebih kecil dari 0, ini negatif, ya. Kemudian x sama dengan a sama dengan b-nya sama, gitu. Ini juga sama. Kemudian sumbu x-nya juga sama, yang ini. Nah, mana yang diarsir nih? Yang ini ya. Jadi ini kurva, ini XA, XB, kemudian sumbu ini. Jadi yang diarsir yang ini nih. Nah, luas yang ini itu juga sama, caranya tinggal diintegralin aja fx-nya. Cuman karena ada ditambah di bawah sumbu x, maka di depannya pakai tanda minus gitu. Apa gunanya untuk tanda minus ini? Untuk menghilangkan karena hitungan dari integral yang ini itu hasilnya negatif ya. Kalau hasilnya negatif, sedangkan di sini adalah luas, maka luas itu kan nggak negatif. Jadi diberi tanda negatif di depannya gitu ya. Batasnya dari berapa? A sampai dengan B. Ya. Jadi kenapa ada tanda negatif? Karena ada di bawah sumbu X yang ini gitu. Boleh tidak ada tanda negatif, cuman batasnya ditukar gitu ya. Jadi B-nya di bawah, A-nya di atas. Jadi boleh ini ditukar. Jadi yang sebelah kirinya ke kanan, jadi yang ini B-nya ke bawah gitu ya. Jadi ini sama hitungannya, kalau ini dengan ini sama. Hasilnya bilangannya sama. Cuman yang ini hasilnya min dikali min di depan jadi plus gitu ya. Itu konsep yang kedua. Yang ketiga, nah dibatasi oleh dua kurva nih. Yang satu fx, yang satu gx ya. Dimana katanya fx-nya lebih besar dari gx. Batasnya A sampai dengan B. Sama ini ya. B, kita buatkan dulu fx-nya. Nah, fx-nya yang ini. Kemudian gx-nya kita buatkan yang di bawahnya. Karena fx lebih besar dari gx, berarti fx ada di atas ya. Gx-nya di bawah. Kemudian X sama dengan A dan X sama dengan B.
Nah, di sini nggak ada sumbu X, jadi ini nggak dipakai. Jadi batasnya hanya kurva Fx, kurva Gx, X sama dengan A sama dengan B. Mana luas daerahnya? Yang ini, yang tengah ini ya. Yang ini bebas karena ini bukan batas ini ya, ini bebas ke bawah. Nah, jadi luasnya yang ini yang tengah nih. Nah, bagaimana cara menghitung luas yang tengah ini? Luas yang tengah ini kalau kita lihat adalah luas Fx yang ini yang gede dikurangi luas Gx yang kecil yang ini gitu ya. Sehingga luasnya itu adalah Fx yang ini dikurangi Gx. Jadi luas yang gede dikurangi luas yang kecil yang ini yang Gx ya. Jadi luasnya itu adalah Fx dikurang Gx gitu. Diintegralin batasnya A sampai B gitu ya. Jadi gitu. Kalau ada dua kurva yang atas dikurangi yang bawah. Jadi kalau yang atasnya X berarti Fx dikurangi X. Nanti lihat di gambarnya mana yang di atasnya, mana yang di bawahnya. Yang di atasnya sebagai Fx, yang bawahnya sebagai Gx ya. Ini lihat kalau kita perhatikan di sini Fx dan Gx-nya dua-duanya di atas sumbu X ya. Maka di sini rumusnya adalah Fx dikurang Gx. Bagaimana kalau nanti di dalam gambarnya itu kayak gini nih. Yang Fx-nya di sini di atas, yang Gx-nya di bawah. Gitu. Kemudian X sama dengan A-nya sama B-nya sama. Maka luasnya sama nggak rumusnya? Fx dikurang Gx ya. Kita lihat ini luasnya berarti yang ini ditambah yang ini ya. Ya. Berarti di sini Fx ditambah Gx. Karena Gx-nya ada di bawah sumbu X berarti min. Jadi Fx ditambah min Gx gitu kan. Fx ditambah min Gx. Fx yang ini ditambah yang ini. Karena ini di bawah berarti ditambah min Gx gitu ya. Kalau Fx ditambah min Gx berarti sama saja dengan Fx dikurang Gx gitu ya. Batasnya dari A sampai B. Jadi rumusnya sama ya. Fx dikurang Gx. Jadi kalau ada Fx-nya di atas, Gx-nya di bawah, itu tetap Fx dikurang Gx ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya dua-duanya di bawah nih kayak gini, Fx di sini, Gx juga di bawah sumbu X dua-duanya. Nah, apakah masih sama rumusnya? Kita lihat ya. Apakah sama enggak nih? Yang ini luas yang gede ini apa nih? Min Gx ya. Dikurangi yang kecil yang ini min Fx. Jadi min Gx dikurang min Fx gitu kan? Min Gx dikurang min Fx. Jadi dua-duanya min Gx di bawah, yang ini yang gede, yang ini min Fx. Jadi min Gx dikurang min Gx. Gitu ya. Nah, min kali min plus. Jadi min Gx plus Fx. Gitu. Jadi kita dapatkan sama saja rumusnya. Ini Fx dikurang Gx. Fx dikurang Gx ya. Integralnya dari A sampai B sama. Jadi kalaupun dua-duanya di bawah sumbu X, berarti rumusnya sama. Fx dikurang Gx. Jadi yang di atas dikurangi yang di bawahnya. Gitu ya. Gitu. Baik, kita lihat contoh soal ya. Nah, contoh soalnya nih ada 5 ya. Kita lihat yang pertama dulu, yang A. Nah, kurvanya adalah X plus 2. Kemudian batasnya 0 sampai 3, ini sumbu X. Ya. Jadi ini nomor 1 nih ya. Kita buat dulu gambar kurva untuk Fx sama dengan X plus 2. Nah, kalau menggambar kayak gini, caranya buat dulu kayak gini nih, XY. Ya. Nah, kalau misalnya X-nya 0, ini X-nya 0, berapa Y-nya? Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 2 gitu kan. Ini ya. Sekarang balik, Y-nya yang 0, ininya yang 0 nih. Ya. Berapa X-nya? Kalau sini 0 berarti X-nya adalah min 2. Jadi titiknya adalah melalui titik 0,2 dan min 2,2. 0,2 ada di sini. Min 2,0 ada di sini gitu ya. Nah, titiknya 2, apa? 0,2 yang ini min 2,0. Sini titiknya. Nah, dua titik ini tarik, karena ini berbentuk garis, tarik aja garis lurus gitu ya. Tarik garis lurus. Nah, inilah kurvanya gitu ya. Ini adalah kurva Fx X plus 2.
Kemudian X sama dengan 0 mana nih? X sama dengan 0 ini berimpit dengan sumbu Y. Nah, kemudian X sama dengan 3, 1, 2, 3 ada di sini, 3. Nah, bikin garis ya. Kemudian sumbu X yang ini. Nah, mana yang dibatasi oleh kurva? Garis X sama dengan 0, X sama dengan 3, sumbu X. Nah, yang dibatasi berarti yang ini nih. Yang ini enggak. Kenapa? Yang bawahnya ini lepas ya. Yang ini enggak masuk. Jadi yang ini batasnya dari 2 dari 0 sampai 3. Jadi ini kesananya enggak masuk ya. Oke. Jadi harus masuk di batasan yang diberikan ini. Berarti kita arsir yang ini ya. Nah, kita lihat gambarnya itu ada di atas sumbu X. Berarti ini hanya tinggal diintegralin aja. Integral dari fx, kemudian batasnya dari 0 sampai 3 gitu ya. Gitu diintegralin. Batasnya dari A sampai B. Jadi ini rumus yang pertama nih. Diintegralin aja X plus 2-nya. Nah, berapa X plus 2 kalau diintegralin nih? Integral dari X setengah X kuadrat, integral dari 2, 2X. Oke, batasnya pindah ke kiri ke kanan, 0,3, baru disubstitusiin ya. Nah, kita hitung, kita dapatkan L-nya adalah 4,5 ditambah 6, yang ini. Dikurangi 0. Jadi ada 10,5 satuan. Nah, satuannya karena di sini tidak ada sentimeter, tidak ada apa, kita sebut saja satuannya adalah satuan luas, gitu ya. Nah, jadi ini adalah luasnya itu 10,5 gitu ya. Dulu kalau waktu di SMP menghitung luas ini biasanya kita menggambar ini itu dalam buku berpetak. Ini kalau dalam buku berpetak ini biasanya ada kayak gini kotak-kotaknya nih ya. Nah, kotak-kotaknya nih. Dihitung kotaknya nih, coba nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang utuh nih. Ditambah ini setengah-setengah, ada 1,5. Jadi 9 ditambah 1,5, 10,5. Jadi ada 10,5 ini luasnya ya. Kalau dihitung manual juga. Gitu. Nah, dengan cara integral, kita bisa menghitung luasnya itu tidak perlu menghitung kotaknya. Ya. Kalau garis lurus gini enak, tapi kalau lengkungan ini yang susah. Ya. Nah, ini contoh yang pertama ya. Yang kedua, nih fx, x-1, batasnya ini sama, gambar dulu x-1 seperti tadi, ya, kita dapatkan garisnya, nah yang ini garisnya, x-1, ini, nah sekarang batasnya -1, ini kita bikin, kemudian 2, nah kemudian sumbu x, mana yang diarsir sekarang? Kurva yang sini, garis X sama dengan -1, garis X sama dengan 2, sumbu X. Maka kalau kita lihat di sini ada 2, yang ini sama yang ini, yang kecil nih. Ya. Nah, ada 2 kurva. Nah, kalau ada 2 kurva gini, kita lihat nih, apakah bisa langsung diintegralin enggak? Kita lihat, yang ini di atas sumbu X, yang ini di bawah sumbu X. Jadi beda nih. Karena ada yang satu di atas, satu di bawah, maka menghitung integralnya tidak boleh sekaligus. Tapi harus di masing-masing ya. Kita sebut yang ini L1 ya. Ini luas 1 nih diintegralin dari sini fx-nya. Nah, batasnya di berapa? Di sini nih 1 sampai 2. Karena yang ini tuh luasnya dari 1 sampai 2 nih ya. Batasnya 1, 2. Nah, ini diintegralin. Ini kalau dihitung ini luasnya kita dapatkan setengah. Ya, kita lihat gambarnya juga setengah nih ya. Ini satuan luas, setengah ya. Kemudian L2. L2 ini ada di bawah sumbu X berarti min. Nah, min integral ya. Batasnya berapa nih yang diarsir yang bawah ini -1 sampai 1 sini. Nggak boleh sampai 2 karena hanya gambarnya sampai sini. -1 sampai dengan 1. Nah, ini diintegralin, kemudian disubstitusiin, kita tambahkan nilainya adalah 2. Berarti luas totalnya adalah L1 ditambah L2. Ya, jadi 2,5 satuan luas. Inilah luas yang ini. Coba bandingkan kalau ini dihitung sekaligus nih. Tidak melihat gambar, nggak usah digambar misalnya ya. Kita lihat, kalau tanpa gambar, nanti kalau kalian hitung, itu kan L-nya itu batasnya dari -1 sampai 2 nih ya, -1 sampai 2.
Kemudian diintegralin fx-nya. Nah, kalau ini dihitung, itu hasilnya akan dapat min 3/2. Jadi tidak sama dengan yang ini, gitu ya. Jadi luasnya kalau dihitung sekaligus tanpa lihat gambar, ternyata hasilnya berbeda. Makanya kalau kita mau menghitung luas daerah harus dibuat dulu kurvanya, ya, gambarnya, gitu. Oke, itu contoh 2, yang B. Kita lihat contoh 3. Nah, contoh 3 ini adalah fungsi kuadrat, artinya parabola, ya. Anda harus bisa membuat parabolanya. Oke, batasnya dari 0 sampai 3 sumbu X. Kita lihat bagaimana cara membuat parabola, kita hitung dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetri ini adalah garis yang membagi dua parabola tengah-tengahnya. Rumusnya min B per 2A. Ya. Min B-nya ini min 2 dibagi dengan 2A. A-nya di sini 1. Jadi kita dapatkan 2 per 2. Jadi sumbu simetrinya 1. Ya. Setelah itu, bikin seperti tadi. Nah, yang satu ini bikin di tengah. Nah, kemudian ke kanan dan ke kirinya diisi bilangannya. Kalau ke kanan kan 2 ya, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sampai 4 juga cukup. Kalau ke kirinya 0, 1, min 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita isi Y-nya. Ya. Kalau 1 dimasukin ke sini, maka kita dapatkan min 4. Ya. Kalau misalnya 2 dimasukin ke sini itu adalah min 3. Kalau 3 dimasukin ke sini itu adalah 0. Kalau 4 masuk sini 5 ya. Nah, yang ke kirinya itu tidak usah dihitung karena ini simetris ya, ke kiri dan ke kanan sama. Pasti yang ini hasilnya min 3. Yang ini hasilnya pasti 0 ya. Yang ini 5. Nah, setelah dapat titik-titik ini kita masukkan ke sini ya. Nah, yang pertama adalah min 1 1, min 4 yang ini titiknya ya, 1, min 4. Yang kedua 0, min 3, yang ini titiknya. Kemudian min 1,0 sini. Kemudian min 2,5, min 2,5 di atas ya. Gitu. Min 1, min 2. Kemudian 2, min 3. 2 sini, min 3-nya di bawah. Kemudian 3,0 dari sini. Kemudian 4,5 dan 4,5 di atas. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan. Ini nggak boleh pakai penggaris, tapi harus pakai kurva ya, kurva yang lurus. Jadi ini dibikin kurvanya. Nah, gitu ya, dihubungkan. Ini parabolanya. Ini parabola fx-nya udah dapat yang ini, fx-nya. Sekarang x sama dengan 0, yang ini ya, x sama dengan 0, sumbu y. Garisnya, kemudian x sama dengan 3, yang ini. Oke, kemudian sumbu X yang ini. Nah, mana yang dibatasi oleh kurva? X0, X3, kemudian sumbu X. Berarti yang ini. Nih. Ya, kalau yang ini berarti ini ada di bawah sumbu X. Berarti nilai luasnya adalah min. Jadi beri tanda min fx integral gitu ya. A sampai dengan B. Gitu. Berarti ini fx-nya yang ini diintegralin ya. Kita batasnya dari ini dari 0 nih, bukan dari ujung sini, dari 0 sini ya. Sampai dengan 3, 0 sampai dengan 3. Oke. Ini kalau dihitung-hitung, kalau kita dapatkan, itu hasilnya adalah 9 satuan luas. Nah, yang ini nggak bisa menggunakan kotak-kotak karena ini lengkungan ya. Jadi tetap harus pakai integral. Ini secara akurat ini nilainya adalah 9 satuan luas. Jadi kalau parabola yang ini caranya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh yang keempat. Ini ada dua kurva, fx sama dengan gx. Bikin dulu kurva yang ini. Nah, ini garis seperti tadi caranya ya. Nah, kalau yang ini kurvanya seperti barusan nomor 2. Bikin sehingga gambarnya kita dapatkan seperti ini. Nah, kita lihat ada kurvanya fx dan gx. Mana yang dibatasi oleh fx, mana gx. Nah, fx-nya yang ini, gx-nya yang ini. Sumbu X-nya nggak ada di sini ya, nggak dipakai. Berarti hanya ada fx dan gx. Mana batasnya? Jadi yang ini nih. Nah, yang ini ya. Itu, yang di arsirnya.
Lihat yang di arsip sebelah kiri batasnya -1, yang sebelah kanan ini batasnya adalah berapa nih? 3 ya kalau nggak salah nih, batasnya 3 nih. Gitu. Nah, kita batasannya itu di sini, ujung ini sama ujung sini. Untuk mencarinya itu kita cari titik potong antara garis yang ini dengan kurva yang sini. Ya, cari dengan cara fx sama dengan gx. Ini dihitung, kita dapatkan -1, x-nya sama dengan 3. -1 sama dengan 3. Nah, ini batasnya. 3 yang ini ya. Jadi, nanti kalau kita integralin, nah, kita lihat di sini fx dikurang gx. Tadi rumusnya fx dikurang gx ya. Lihat yang satu ada di atas sumbu x, yang satu sebagian ada di bawah sumbu x. Karena tadi tidak berpengaruh antara yang di atas dengan di bawah. Yang penting kurva di atas dikurangi kurva yang bawah. Kurva yang atas adalah yang garis, yang ini dikurangi kurva yang bawah adalah yang parabola, yang ini. Jadi fx dikurangi x ya. Kemudian batasnya -1 sama dengan 3. Kemudian kita hitung seperti biasa ya. Hasilnya adalah kita dapatkan, hasilnya silakan dihitung sendiri ya. Nanti diintegralin, nah dapatlah luas yang ini gitu ya. Itu yang nomor D. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini kalau grafiknya sinus ya contohnya. Jadi trigonometri ini, luas daerah trigono. Nah, kita kalau lihat grafik kosinus itu kan gini ya. Nah, batasnya -setengah pi sampai dengan setengah pi itu di sini ya, 90 sampai dengan pi itu 180. Nah, mata yang dibatasi oleh kurva sin, x setengah pi, x dengan pi, kemudian sumbu x. Berarti ini daerahnya ya. Nah, ini ada di atas sumbu x aja, berarti langsung tinggal diintegralin ya. Integral dari sin, ya batasnya dari 90 sampai 180 gitu. Nah, kita integralin ya, integral sin adalah min cos. Nah, dan seterusnya. Oke ya. Jadi kita hitung kalau sama ini, kalau kita hitung-hitung ini min cos, jadi min cos 180, cos 90. Cos 180 itu min 1 kali 1, jadi -1 kali min di depan jadi 1. Cos 90 0. Jadi kita dapatkan 1 satuan luas. Jadi ini nilainya 1 satuan luas ya. Oke, itu untuk mencari luas daerah dengan menggunakan integral ya, saya berikan contohnya. Nah, nanti ada soal yang ini silakan Anda kerjakan ya. Ini ada beberapa A sampai dengan I ya. Tapi ada khusus yang B, E, dan H nanti setelah dikerjakan tolong dipoto dan dikirim ya sebagai nilai tugas. Oke, saya rasa cukup ya. Selamat. Saya rasa untuk integral udah selesai, tinggal ujian semester ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.